Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Meliana Putri, NIM 20102020032. Dosen pengampu Hendra Lardiman, SSI MPD. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai organisasi populasi. Adapun subbab pada materi organisasi populasi, yang pertama adalah penyebaran populasi. Kedua adalah tipe interaksi negatif, persaingan, isolasi, dan teritorialitas. Ketiga adalah tipe interaksi positif, yaitu komensalisme dan mutualisme. Yang pertama mengenai penyebaran populasi. Penyebaran populasi merupakan pergerakan individu ke dalam atau keluar dari populasi. Penyebaran populasi berperan penting dalam penyebaran secara geografi dan tumbuhan, hewan, atau manusia ke suatu daerah di mana mereka belum menempatinya. Penyebaran populasi dapat disebabkan karena dorongan mencari makanan, menghindarkan diri dari predator, pengaruh iklim, terbawa air atau angin, kebiasaan kawin, dan faktor fisik lainnya. Kedua adalah tipe interaksi negatif, yaitu persaingan, isolasi, dan teritorialitas. Kompetisi adalah satu interaksi antara dua atau juga lebih spesies yang satu sama lainnya saling menghalangi. Kompetisi tersebut dapat terjadi disebabkan karena pada tiap spesies mempunyai kebutuhan yang sama yang pada tiap spesiesnya itu bersaing di dalam memperebutkan sesuatu yang diperlukan di dalam hidupnya, seperti ruang atau tempat, makanan, sinar matahari, udara, air, serta juga pasangan kawin. Persaingan itu terdampak pada spesies yang kalah dan akan mati, tersingkir, atau juga yang akan berpindah ke tempat lain. Kompetisi atau persaingan tersebut bedakan menjadi dua macam, yaitu pertama adalah kompetisi intraspesifik. Kompetisi intraspesifik adalah suatu persaingan terjadi di antara organisme atau juga individu yang mempunyai spesies yang sama. Contoh dari kompetisi intraspesifik ialah ular kobra dengan ular kobra yang lain saling berkelahi untuk memperebutkan tempat atau wilayah. Yang kedua adalah kompetisi interspesifik. Kompetisi interspesifik adalah suatu persaingan yang terjadi di antara organisme atau juga individu yang berbeda spesies. Contoh dari kompetisi interspesifik adalah tanaman jagung serta juga rumput yang sama tumbuh di ladang. Isolasi yaitu pengucilan individu anggota populasi oleh yang lainnya dalam suatu populasi. Isolasi terjadi karena adanya persaingan antara individu yang berbeda jenis terhadap sumber daya alam yang persediaannya sedikit. Adanya isolasi tersebut akan menyebabkan individu atau kelompok jenis masing-masing akan membatasi kegiatan mereka pada suatu daerah tertentu dan berusaha ingin mempertahankan daerah tersebut yang dinamakan sebagai teritorialitas. Sedangkan wilayah atau daerah yang dipertahankan oleh individu tersebut merupakan daerah teritori yang dapat merupakan seluruh atau sebagian dari daerah tempat organisme hidup secara normal. Yang ketiga adalah tipe interaksi positif, yaitu komensalisme dan mutualisme. Komensalisme adalah suatu interaksi atau juga hubungan antara dua atau juga lebih spesies yang mana salah satu pihak menguntungkan serta juga spesies yang lain tidak dirugikan. Contoh dari komensalisme adalah tumbuhan paku serta anggrek yang hidupnya menempel di pohon. Contoh interaksi antara tumbuhan epifit dengan inangnya. Tumbuhan epifit artinya tumbuhan yang menempel pada bagian luar tumbuhan lain. Tumbuhan yang menempel itu tidak merugikan tumbuhan yang tumpangi atau komensalisme. Contohnya tumbuhan paku-pakuan dan anggrek yang tumbuh pada ranting atau batang pohon tumbuhan berkayu. Mutualisme adalah suatu interaksi atau hubungan di antara dua spesies juga lebih yang pada tiap pihak mendapatkan keuntungan dari adanya saling membutuhkan yang sifatnya itu wajib. Contoh dari mutualisme adalah gen yang merupakan suatu mutualisme di antara jamur dan cyanobacteria. Interaksi
mutualisme adalah interaksi yang berpengaruh positif dua spesies sebagai akibat dari kebersamaan mereka. Interaksi yang saling menguntungkan sering disebut simbiosis, tapi juga disebut protooperasi atau mutualisme. Pengaruh mutualisme terhadap nes utama. Mutualisme merupakan interaksi yang memerlukan kedua anggota interaksi menempati komunitas di mana yang lain akan berada di luar nes utama dari salah satu atau kedua anggota interaksi tersebut. Kemampuan bakteri dari genus Rhizobium mengikat nitrogen tanaman, biasanya Lego, yang mana bakteri tersebut mempunyai bentuk hubungan mutualistik dapat terjadi pada kondisi nitrogen tanah lebih rendah dibanding nitrogen tanah tinggi. Juga adanya mycorrhizae, jamur yang berhubungan erat dengan akar beberapa tanaman, khususnya di daerah tropika, menambah persediaan nutrien tertentu bagi tanaman. Kehadiran semut pada spesies pohon Acacia tentu meningkatkan kemampuan Acacia untuk tumbuh dalam pertumbuhan sebuah vegetasi tropis. Tanpa semut tersebut, laju pertumbuhan Acacia biasanya lebih rendah dan kemungkinan tidak akan mampu berkompetisi dengan komponen-komponen lain dari vegetasi menjadi lebih tinggi. Semut tersebut mengurangi herbivori pada Acacia dan juga menurunkan densitas vegetasi. Dekatnya pengaruh sekunder dari penurunan densitas vegetasi adalah bahwa semut sering membersihkan daerah kosong di sekitar Acacia dan kemungkinan mengurangi kerusakan tanaman oleh api. Menurut Jansen pada tahun 1967, Acacia ini biasa tumbuh pada daerah yang dimana api selama musim kemarau dapat menghancurkan. Adanya semut pada pohon Acacia sangat mirip dengan produksi bahan-bahan kimia alelopatik oleh tanaman spesies lain. Bahan-bahan kimia ini dapat mengurangi laju pertumbuhan spesies tanaman lain yang ada di dekatnya. Sekian singkat dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.